Kamu yakin mau investasi perak atau cuman FOMO? Birdhand Eagle. Saving for future. Did you do your own research or is it just a FOMO? Karena apa? Nabung, apapun tabungannya, itu jangan karena FOMO. Tapi karena memang kamu sudah punya target yang jelas dan sudah tahu tentang apa yang mau kamu tabung. Jadi jangan cuman, oh karena disuruh Pak Pendeta aku harus beli. Oh karena disuruh sama temanku maka aku beli. Oh karena harga emas sudah makin mahal, yang paling murah adalah perak. Jadi aku mau beli perak. No. Soalnya baru-baru ini ada video viral banget di mana-mana banyak ada pendeta atau pastor yang bilang beli perak, beli perak, beli perak buat 10 tahun mendatang, which is okay. Ingat, nanti perak. Saudara semua simpan perak semua. Ngomong sebelahnya, perak. Perak nanti naiknya bukan persen, tapi lipat-lipat, saudara. Di masa depan, 10 tahun lagi. Karena emas hanya akan dipakai komponennya, hanya 30%. Karena harganya terlalu tinggi. Nanti banyak dicampur dengan perak dan emas. Dan perak di masa depan itu banyak digunakan untuk elektromagnetik, perangkat lunak, alat kesehatan, dan berbagai macam alternatif setelah emas. Jelas? Maka yang disebut uangnya Tuhan, emas dan perak. Apa saudara? Ingat, emas sudah 2 juta. Untuk naik 4 juta, itu susah. Berat. Perak 1 gram hanya 17.000. Mau naik 150.000, itu mudah. Betul? Betul? Jadi perak itu nanti yang akan harganya terus. Kenapa akan naik? Ingat, alternatif setelah emas. Tapi sebenarnya apa benar yang disarankan itu sudah pasti benar. Jadi sebelumnya kita pelajarin dulu peluang dari perak ini bagaimana. Terus keuntungannya kalau kita nabung perak itu apa? Kita akan mempelajari juga tentang spreadnya. Seperti yang kita ketahui, emas itu naik 100% setiap 5 tahun sekali. Jadi 2020 kamu beli 1 juta, 2025 harganya sudah tembus 2 juta. Tapi di satu sisi, harga perak itu dalam 10 tahun naiknya 1000%. Itulah yang membuat banyak orang tertarik untuk investasi perak. Awal mula perak kenapa kok harganya bisa naik? Itu karena pada tahun 2000-an atau 2004-an ya, Robert Kiyosaki itu menyarankan untuk investasi perak. Buat yang nggak tahu, Robert Kiyosaki dia adalah pencipta buku dari Rich Dad Poor Dad. Jadi beliau menyarankan untuk membeli perak karena memang perak akan naik. Dan karena beliau bicara seperti itu, banyak orang yang berbondong-bondong beli perak. Bisa dikatakan itu FOMO juga ya di tahun itu. Usut punya usut, si Robert Kiyosaki punya tambang perak, guys. Jadi ya gimana ya? Apakah perak ini bagus? Kita kulik lagi. Puncak dari harga perak itu ada di tahun 2011. Nah, kalau misalnya ada orang yang beli perak di tahun 2011, pas di puncak gitu ya, tahun 2025 sebenarnya ya, masih belum balik modal loh. Jadi sudah lewat berapa belas tahun ini ya, masih belum balik modal. Jadi tahun 2011 turun terus sampai 2015 ya. Nah, titik terendahnya di tahun 2000-an ke atas itu tahun 2015. Buat yang belinya tahun 2015 ya, 10 tahun yang lalu, dan dijual tahun 2025 sekarang, untungnya sudah 1000% ya. Kamu nggak salah dengar, bukan 100% tapi 1000%. Nah, karena histori ini yang membuat orang akhirnya beli perak sebagai alat investasi alternatif setelah harga emas naik. Itulah penyebabnya kenapa banyak orang yang beli perak. Nah, masa depannya perak bagaimana sih sebenarnya? Perak ini dipakai buat apa sih? Kok harganya bisa naik mahal? Nah, yuk kita pelajari. Perak ini dipakai untuk solar panel, ya, pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Yang kedua, dipakai buat alat elektronik, entah ini HP atau buat mobil listrik. Ya. Untuk baterai, mobil listrik juga akan dipakai. Berapa banyak mobil listrik yang sudah kalian lihat?
segitu juga banyaknya perak yang dipakai. Jadi karena banyaknya permintaan untuk digunakan perak ini dan terbatas jumlah perak yang ada di muka bumi, maka harga perak akan meningkat seiring berjalannya teknologi, ya. Jadi kapan akan ada teknologi yang begitu pesat? Ya sekarang, ya. Sekarang ini sedang bertumbuh. Sampai kapan? Sampai masa mendatang. Nah, perak ini kelemahannya adalah dia memiliki spread yang besar, ya. Spread yang besar. Spread itu apa? Selisih harga beli dan harga jual. Sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk balik modal ketimbang kamu beli emas. Berapa lama sih saya harus nabung perak? Nabung perak itu paling tidak 10 tahun, ya. Jangan yang berharap, oh 5 tahun ini aku akan nabung dan aku akan tarik. Kamu pasti rugi, ya. Jadi sebelum kamu mau beli perak, pastikan kamu punya target untuk 10 atau 30 tahun mendatang. Contoh misalnya apa? Target yang pasti tercapai apa? Mungkin kemarin kamu punya pikiran, oh aku pengen pergi ke luar negeri, oh aku pengen beli mobil baru, tapi tahun ini mungkin nggak kesampaian, ya. Resolusinya cuma kamu tulis-tulis doang tapi nggak pernah tercapai. Aku ada satu resolusi yang pasti kamu capai. Apa? Tanah kuburan. Pasti tercapai itu. Kenapa? Karena setiap orang pasti mati, ya. Nah, untuk mempersiapkan dana kematian ini, karena kamu mati butuh duit juga, jangan sampai kamu mati ninggalin utang buat anak cucu atau keluargamu yang ditinggalkan, ya. Jadi kamu harus nabung perak untuk pemakamanmu sendiri. Nah, itu cocok, ya. Yang kedua, mungkin buat teman-teman yang sudah punya anak, tapi barusan lahir, ya, barusan lahir nih. Nah, kamu mau persiapan buat dia kuliah. Nah, cocok itu. Tabung perak buat nanti biaya kuliah. Terus apa lagi? Dana pensiun. Boleh itu nabung perak. Karena perak lebih murah kan, jadi kamu bisa cicil pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu, mungkin 100 gram gitu. Nah, sampai nanti berkilo-kilo. Nah, nanti waktu pas kamu pensiun, enak itu. Nggak khawatir sama masa tuamu. Nah, contoh untuk nabung perak itu yang seperti itu. Bukan yang spekulasi seperti emas atau semacam trading, ya. Jelek. Karena emas itu naiknya bisa sampai ratusan ribu dalam waktu sebulan. Tapi bisa turun juga ratusan ribu dalam 1 bulan. Sedangkan perak itu dalam 1 bulan belum tentu naik. Kadang-kadang seminggu itu bisa harga sama, terus bulan depan baru naik cuma 100 rupiah. Itu doang. Tapi ya turunnya sedikit banget, paling cuma 0, sekian, kadang-kadang cuma 50 rupiah gitu, ya. Nah, kalau misalnya grafiknya itu naik terus, naik turun, tapi kondisinya naik terus, ya. Itu berarti kan aman ya sebenarnya. Jadi emas dan perak itu secara garis besar, jangka panjang itu aman-aman aja sih. So it's okay sebenarnya kamu mau nabung emas atau nabung perak. Tapi pastikan kamu punya tujuan yang jelas. Ya, yang pertama itu kamu punya tujuan yang jelas. Yang kedua, kamu juga sudah do your own research. Cari tahu dulu kenapa kok emas dan perak ini harganya bisa beda. Terus berapa spreadnya? Sebelum kamu beli, jangan lihat harga belinya. Oh, belinya yang ini murah gitu, ternyata dijual juga murah banget. Atau, wah mahal, ternyata dijual murah. Itu spreadnya besar. Cari yang spreadnya kecil, ya. Belinya murah, dijual mahal. Nah, jadi cepat balik modal. Mungkin teman-teman yang lainnya kalau misalnya nabung merek A gitu, ya, udah tabung 10 tahun ternyata masih baru balik modal, belum cuan. Wah, itu berarti salah, ya. Kalau misalnya beli merek B, belinya murah, ternyata 10 tahun kemudian sudah cuan. Nah, itu yang bagus, ya. Kalau bisa di bawah 10 tahun, mungkin di Bird dan Eagle. Buat teman-teman, kalau mau nabung perak, good, ya, bagus, tidak jelek kok. Dari tadi ngomongnya bagus-bagus mulu, jeleknya juga dong. Jeleknya perak yang pertama, perak tidak pernah masuk di dalam aset best performance. Tidak pernah, aneh kan? Perak tidak pernah masuk. Terus, perak itu nyimpennya susah karena secara volume gede banget ini, ukuran segini, itu kalau di emas ini sudah 1 kilo. Tapi di perak ini cuman setengah kilo. Jadi ukurannya 2 kali lipat lebih besar daripada emas. So, kalau kamu mau nyimpen perak, pastikan gramasinya 100 gram ke atas. Tapi ya gitu, harus siap sedia berangkas yang ukurannya cukup buat nyimpen perak yang cukup banyak, ya. Itu. Terus berikutnya, perak itu bisa tarnish atau teroksidasi.
Jadi kayak gini itu bisa nanti jadi hitam-hitam gitu. Nah, jadi nyimpennya harus benar-benar aman. Beda sama emas. Kalau emas itu nggak bisa oksidasi. Terus untuk exit liquidity, gampang dicairkan apa enggak, gampang dijual apa enggak. Nah, emas itu lebih gampang, perak lebih susah. Nah, perak itu dijualnya kemana? Jualnya ke toko di mana kamu beli. Misalnya beli di toko A, jualnya di toko A. Ya, karena toko B, toko C, toko Z nggak mau, ya, belum tentu menerima perak. Ada sih beberapa toko-toko ya yang memang bisa menerima perak, seperti di Bear dan Ikut. Kalau kamu punya perak, kamu bisa jual di Bear dan Ikut, tapi nggak semua toko seperti di Bear dan Ikut, ya. Nah, karena exit liquidity-nya susah, maka spread-nya tinggi. Nah, itu yang membuat akhirnya perak harus disimpan sangat lama. Jadi nggak bisa disimpan dalam waktu dekat, atau 2 tahun atau 5 tahun terus kamu berharap cuan. Nah, itu nggak bisa karena spread-nya gede banget. Seberapa besar? Ada yang paling besar ya, yang pernah saya dapat ya, itu spread-nya harga beli sama harga jual itu 60%. 60-64%, itu gede banget sih. Itu berarti kamu beli aset setengahnya doang. Jadi kamu nunggu 10 tahun baru kamu mungkin baru ngerasain untung, akhirnya setelah 5 tahun aku simpan, aku balik modal. Dan tahun ke-10 baru kamu bisa nikmatin. Safe? Ya safe tentu dalam jangka panjang. Dalam jangka dekat kalau tiba-tiba kamu butuh, wah repot. Itu benar-benar kamu harus simpan perak hanya karena kamu sudah punya dana cadangan yang cukup. Jangan sampai kamu simpan perak buat dana cadangan. No, it's very bad. Tapi kok perak harganya bisa semurah itu? Beda jauh loh sama emas 1 gram. Oke, kenapa itu? Nah, karena perak memang lebih gampang dicari daripada emas. Di pertambangan pun gampang dapetinnya. Lebih gampang ya, bukan gampang banget, enggak. Lebih gampang. Terus perak itu buat simpanan negara ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Kebanyakan negara-negara itu simpennya emas. Jadi permintaannya tinggi sekali kalau di emas itu. Sedangkan kalau perak itu permintaan banyak tuh di industri. Contoh misalnya bikin kaca atau cermin ya. Cermin itu pakai perak kalau yang cermin yang bagus ya. Ada yang cermin murahan ya bahannya yang lain. Tapi kalau cermin yang bagus itu pakai perak. Terus untuk ya elektronik seperti yang tadi sudah saya bahas di awal. Nah, itu dibutuhkan sekali. Nah, kalau misalnya nanti ke depannya ternyata mobil elektrik ini makin banyak, terus habis itu juga solar panel juga makin banyak, ya kalau emas naik mungkin kurang lebih dalam 10 tahun mungkin naik sekitar 200% gitu ya, perak mungkin sudah naik 1000%, bahkan bisa lebih kalau permintaannya banyak dan jumlah stoknya berkurang. Terus sejak 1873 perak itu sudah didemonetize. Didemonetize itu maksudnya gimana? Jadi terakhir perak itu diproduksi untuk mata uang itu di tahun 1873. Setelahnya itu sudah tidak diproduksi lagi yang dianggap sebagai mata uang resmi ya. Kenapa? Ya karena harga perak sudah kayak sudah terlalu mahal untuk dibikin mata uang dengan ukuran kecil. Dan kalau dibikin mata uang yang dengan nominal lebih besar, otomatis butuh perak yang lebih tebal. Ya karena tadi memang volumenya, berat jenisnya memang lebih lebih besar gitu ya ketimbangan emas. Jadi emas masih bertahan dibuat sebagai mata uang di beberapa negara, tapi perak sudah enggak lagi. Jadi setelah nonton video ini gimana perasaanmu? Masih mau nabung perak atau enggak? Tulis di kolom komentar alasannya kenapa, oke? Tapi buat teman-teman yang masih mau nabung perak dengan harga yang terjangkau, spreadnya kecil, bisa beli di Bear dan Ikut. Nomornya sudah aku tulis di caption. See you in the next video. Thanks for watching. Birdhand Eagle. Saving for future.